Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada kesempatan di Ustadz Munja pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu dunia butuh Islam. Tema ini kita ambil berangkat dari keadaan dunia hari ini yang semakin carut marut, dunia yang sudah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Para pemirsa TV Allah muliakan, sebagaimana kita maklumi bahwa Islam ini membawa misi perubahan. Islam ini membawa misi pencerahan. Di dalam Islam kita diajarkan agar kita menyebarkan cahaya kepada dunia. Kita diajarkan supaya kehadiran kita di dunia adalah untuk membawa cahaya untuk dunia. Dunia yang dalam kegelapan lalu bercahaya. Itulah misi Islam untuk dunia. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan istilah minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, maka alangkah keliru kalau ada yang menganggap bahwa Islam itu hadir untuk membawa kebencanaan kepada manusia. Tidak. Islam datang membawa rahmat. Islam membawa kasih sayang. Satu ayat Al-Quran yang sangat familiar di tengah-tengah kita semua. Satu ayat yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alamin, alam semesta. Rahmat Islam dirasakan bukan hanya untuk bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang menerima Islam. Bangsa yang ada di dunia saat ini. Para pemirsa muliakan. Maka kita tentu tahu bersama dari sebuah ungkapan seorang prajurit Muslim yang bernama Rib'i bin Amir yang diutus oleh panglimanya ke Persia, dan prajurit Muslim ini kemudian menyampaikan misi kepada masyarakat Persia. Apa ungkapan dari prajurit Muslim ini? Itu Rib'i bin Amir. Kata Rib'i bin Amir kepada panglima Persia pada saat itu yang bernama Rustum, Innallaha bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapapun yang Allah kehendaki dari penyembahan kepada sesama manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dan mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Inilah misi Islam yang dipahami oleh seorang prajurit biasa yang bernama Rib'i bin Amir. Jadi misi Islam ini bukan hanya dipahami oleh panglima-panglima Muslim, oleh pemimpin-pemimpinnya. Tidak. Misi Islam ini dipahami oleh seluruh masyarakat Muslim. Tidak ada masyarakat Muslim yang tidak tahu misi ini. Misi membawa perubahan bagi dunia, yaitu membawa masyarakat dunia ini dari menyembah sesama manusia kepada hanya menyembah Allah saja. Dari
mengeluarkan masyarakat dunia ini dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam, dan mengeluarkan masyarakat dunia ini dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, beberapa misi Islam ini bisa juga kita maknai dengan satu ungkapan bahwa kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat dunia ini adalah untuk menjadikan masyarakat dunia ini, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada 5 yang bisa kita ungkap dalam kesempatan ini, bahwasanya misi Islam yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir dalam bahasa kita sekarang kita bisa maknai dengan 5 tadi, yaitu menjadikan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi Islam hadir bukan untuk menghancurkan bangsa-bangsa, tidak. Tapi adalah untuk menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat dan adil dan makmur. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, apabila saat ini kita ketahui bahwa dunia ini dibagi kepada 7 benua. Pertama disebut dengan benua Asia, kemudian benua Afrika, kemudian benua Eropa, kemudian benua Amerika, kemudian benua Australia dan Antartika. Maka ke-7 benua ini, karena Amerika dibagi kepada 2, Amerika Utara dan Amerika Selatan, ke-7 benua ini, yang di dalam benua ini ada sekian banyak ribu bangsa-bangsa, maka apabila semua bangsa-bangsa yang ada di 7 benua ini menerima Islam, maka mereka akan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi misi Islam ini sangat jelas para pemirsa ACTV Allah muliakan. Ketika pertama sekali kehadiran Islam di kota Madinah, karena Islam ditolak di Mekah oleh masyarakat Mekah, Nabi sudah mendakwahi mereka supaya menerima Islam selama 13 tahun, tapi mereka menolak Islam. Maka ketika Islam pertama hadir di kota Madinah, maka masyarakat Madinah pada saat itu benar-benar merasakan rahmat dari Islam. Mereka yang sebelumnya berada dalam kondisi a'daan, bermusuhan sama mereka, antar berbagai kabilah pada saat itu saling berperang. Kehadiran Islam di masyarakat Madinah dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau di sana, maka benar-benar kondisi kota Madinah pada saat itu menjadi Madinah Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Ini luar biasa para pemirsa ACTV Allah muliakan. Nabi hanya memimpin 5 tahun di Madinah, maka Madinah pada saat itu di tahun ke-6 menjadi negeri yang disegani oleh Mekah. Sebelumnya Madinah itu senantiasa mendapatkan serangan dari kota Mekah, yaitu masyarakat musyrikin Mekah itu selalu datang untuk berperang dengan masyarakat Madinah, ingin menguasai kota Madinah. Tetapi begitu Nabi SAW memimpin kota Madinah selama 5 tahun pertama beliau di sana, maka beliau berhasil membuat kota Madinah itu menjadi kota yang kuat. Sehingga pada tahun ke-6 Nabi SAW berada di kota Madinah, maka Nabi SAW telah mampu membuat kota Madinah itu disegani oleh kota-kota yang lain termasuk Mekah. Sehingga kita kata bersama bahwa di tahun ke-6 itu Nabi kemudian mengadakan perjanjian damai dengan kota Mekah yang kita sebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, terjadi juga perang Khaybar dan seterusnya. Nah, jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, Nabi hanya memimpin 5 tahun saja, ya, sejak kedatangan beliau di Madinah, maka Nabi SAW sudah berhasil membuat kota Madinah itu menjadi kota yang kuat, yang disegani oleh kota-kota yang lain. Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, jadi Islam ini benar-benar membuat satu kota yang didatanginya menjadi kota yang kuat, menjadi kota yang disegani. Satu bangsa, satu negara
yang didatangi oleh Islam, maka negara dan kota itu atau bangsa itu menjadi negara, kota dan bangsa yang kuat, yang disegani. Jadi para muslim Allah muliakan, inilah pentingnya kita mengenal Islam secara kafah, secara sempurna. Jadi Islam bukan hanya mengajarkan salat, Islam hanya mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, mengajarkan haji, mengajarkan syahadat. Tidak. Bahwa kelima yang kita sebut ini benar rukun Islam. Ya. Tetapi Islam bukan hanya 5 rukun Islam ini, tidak. Bahwa rukun Islam itu menjadi pondasi Islam, menjadi tiang-tiang Islam. Tetapi Islam bukan hanya itu. Islam mengajarkan banyak hal. Maka para pemirsa Allah muliakan, kita orang-orang muslim ini juga perlu belajar bagaimana Nabi memimpin kota Madinah. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, dalam hanya 5 tahun saja, Nabi kita Muhammad SAW telah berhasil membuat kota Madinah ini menjadi kota yang kuat, kota yang disegani, kota yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, para pemirsa Allah muliakan, jadi bila kita lihat para Nabi dan Rasul, tidak hanya Nabi kita Muhammad SAW saja, tapi para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, di atas dunia ini, mereka seluruhnya telah membawa satu perubahan besar bagi dunia. Kita tahu bersama bahwa para Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah dari berbagai bangsa. Tidak hanya di bangsa Arab. Bahwa kita ketahui bersama bahwa Nabi yang terakhir, Nabi kita yang Muhammad SAW ini berasal dari Arab. Tapi Nabi-Nabi sebelum beliau tidak berasal dari Arab. Kebanyakannya berasal dari Syam. Ya. Jadi para sejarawan muslim menyebutkan bahwasanya Allah mengutus para nabi itu dari berbagai negeri. Dan ini juga bagian dari tafsir dari surah Al-Quranul Karim, yaitu surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Di surah ini disebutkan bahwasanya Allah bersumpah dengan tin. Maksud dari tin itu sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya maksudnya adalah biladut tin, negeri yang banyak ditumbuhi pohon tin, yaitu Irak. Kemudian Waz-Zaitun, negeri yang banyak ditumbuhi oleh zaitun, yaitu Syam. Kemudian wa Turi Sinin, yaitu Tursina. Maksud di Tursina adalah satu wilayah yang ada di Mesir. Ya. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini itu Mekah. Jadi Allah mengutus para nabi di dunia ini kepada beberapa wilayah yang kita sebut tadi. Ada 4 wilayah, yaitu pertama Irak, Syam, Mesir, dan Mekah. Jadi 25 nabi dan rasul yang sama-sama kita ketahui nama-namanya, dan nama-namanya juga disebut Al-Quranul Karim, itu Allah utus kepada 4 wilayah tadi. Irak, Syam, Mesir, dan Arab. Nabi-nabi yang Allah utus di Arab misalnya, itu para sejarawan muslim menyebutkan pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada berapa penjelasan yang lain dari sejarawan, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu diturunkan di India. Tapi yang kuatnya adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu diturunkan di Mekah. Ayat Al-Quran misalnya menyebutkan bahwasanya perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, ihbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah berfirman kepada Nabi Adam, kemudian kepada istrinya Siti Hawa, kepada jin yang juga menggoda Adam dan Hawa untuk turun ke muka bumi. Ya. Dan tempat turunnya beda-beda sudah pasti. Nabi Adam diturunkan di Mekah, kemudian Hawa ya diturunkan di wilayah yang lain, ya. Kemudian juga jin ya, atau iblis di wilayah yang lain. Nah, Nabi Adam sebagai nabi yang pertama, sebagai manusia pertama juga, beliau diturunkan di Mekah. Dan beliau adalah nabinya orang Arab, nabinya bangsa Arab. Yang kedua adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini Allah utus di sebuah negeri yang kita sebut dengan nama Ad. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada bangsa Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Di mana letaknya negeri Ad ini? Yaitu di bagian selatan dari Jazirah Arab, yaitu satu wilayah negara yang kita kenal sekarang ini dengan nama Yaman. Ya.
Jadi Ad itu berasal di Yaman, tempatnya diutusnya Nabi Hud alaihissalam. Kemudian nabi yang lain yang diutus Allah di Arab adalah Nabi Saleh, tapi bagian utara dari Jazirah Arab, sebuah wilayah yang namanya adalah Thamud. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.